Baik, terima kasih. Eh, kita lanjutkan. Izin Pak Penguji, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Niwayan Yudiani Eskep. Yang terkhusus peserta Latsar Muhammad Al-Kausar Pamungkas. Kita beri alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesehatan keapiatan sehingga bisa bersama-sama di room ini untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Olehnya itu yang untuk Pak Muhammad Al-Kausar saya berikan kesempatan 10 menit untuk pemaparan rancangannya, waktu dan tempat disilahkan. Mikrofonnya, Dek. Baik, terima kasih Bu. Izin share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala BKPSDM Parigi Motong, Bapak Mahmud M. Tanjo SHMH selaku penguji. Yang terhormat Ibu Agustina SHMSI selaku coach kelompok 4. Dan yang terhormat Ibu Niwayan Yudianti Escape Nurse selaku mentor saya pada kegiatan rancangan aktualisasi kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kautsar Pamungkas dari Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual bagi Anak Usia 12 sampai 15 tahun. Baik, masuk pada slide pertama. Di latar belakang, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Melalui laman resmi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merilis jumlah kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024 adalah sebesar 19.628 kasus dengan 6.406 korban laki-laki dan 15.242 korban perempuan. Di Kabupaten Parigi Motong sendiri pada tahun 2023 terdapat 39 kasus dan di tahun 2024 49 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 25,64% dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2025 periode Januari sampai dengan Agustus tercatat 16 kasus kekerasan seksual pada anak. Dan rentang usia 12 sampai 15 tahun di 2023 itu terdapat 11 11 kasus, di 2024 itu totalnya 21 dan di 2025 itu totalnya 9. Pada kondisi saat ini, kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi di Parigi Motong dengan rentang usia 12-15 tahun yang menjadi dominan. Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal, keluarga, lingkungan, maupun sosial kultural. Secara internal, anak pada usia tersebut masih dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis yang labil, serta kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak diri dan batasan perilaku orang lain, sehingga rentan menjadi korban. Faktor keluarga turut berperan penting, di antaranya ketidakharmonisan rumah tangga, minimnya komunikasi terbuka mengenai isu seksual, serta pengawasan yang kurang terhadap aktivitas anak di sekolah maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga menjadi faktor determinan, di mana pergaulan negatif, tekanan teman sebaya, kurangnya pengawasan di sekolah atau ruang publik, serta paparan konten digital yang tidak sesuai usia dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. Selain itu, faktor sosial kultural seperti norma budaya yang membungkam isu kekerasan seksual, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma terhadap korban turut menghambat upaya pencegahan dan perlindungan. Pada slide selanjutnya itu merupakan tujuan aktualisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas layanan pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak usia 12-15 tahun melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Yang kedua, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendampingan yang terintegrasi mulai dari pengaduan, penanganan, hingga pemulihan korban.
Yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan gagasan pemecahan isu dengan menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Adapun manfaat aktualisasi bagi instansi meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bagi Pemda mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan anak, bagi peserta memberikan pengalaman praktis dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak melalui program nyata. Baik, selama saya kurang lebih bekerja di bidang PPA, yaitu saya mendapatkan 3 kasus dan kemudian untuk eh, menetapkan isu prioritas, saya menggunakan analis APKL dan terdapat isu prioritas itu belum efektifnya penampingan kasus kekerasan seksual bagi anak usia 12 sampai 15 tahun dengan total 19. Setelah mendapatkan isu prioritas, kemudian dianalisis penyebab masalahnya menggunakan diagram fishbone. Di sini saya sertakan dengan juga ide gagasan dari untuk mengatasi penyebab masalah tersebut. Terdapat 4 penyebab masalah yang dari sisi manusianya itu rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak. Adapun ide gagasan untuk mengatasi penyebab masalah tersebut, membuat konten edukasi singkat di media sosial. Yang kedua, itu ada dari sisi metode, minimnya monitoring terkait efektivitas program pendampingan dengan ide gagasan pembuatan Google Form agar data pendampingan dapat terintegrasi ataupun terekam. Dari lingkungan, adanya norma budaya yang masih membungkam isu kekerasan seksual pada anak dengan ide gagasan peningkatan literasi masyarakat dengan membuat dan menyebarkan informasi melalui media lokal berupa poster atau flyer. Dari sarana, itu ada kurang memadai fasilitas pendukung psikososial. Ide gagasannya pembuatan layanan konseling online via WA. Deskripsi ide gagasan yang akan saya buat itu adalah membuat konten edukasi. Yang pertama, membuat konten edukasi singkat di media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak dengan cara menyajikan informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan menarik. Jadi, akan saya buat video kurang lebih durasi 1 menit dengan konsep animasi. Kemudian pembuatan Google Form agar data pendampingnya dapat terekam itu untuk mempermudah proses pencatatan dan monitoring terkait efektivitas program pendampingan sehingga data dapat terekam secara sistematis dan juga mudah diakses. Kemudian peningkatan literasi masyarakat, saya akan membuat sebuah desain untuk poster flyer yang berisi edukatif tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual serta mendorong budaya terbuka dalam pelaporan kasus. Dan yang terakhir adalah pembuatan layanan konseling online via WA itu dibuat untuk memberikan akses mudah dan cepat bagi anak maupun keluarga korban yang membutuhkan dukungan psikososial. Baik, next. Untuk kegiatan gagasan kreatif keterkaitan dengan agenda 2 yaitu dasar ASN berakhlak dan agenda 3 manajemen dan smart ASN. Kegiatan pertama melakukan persiapan aktualisasi berkaitan dengan berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis dan kolaboratif. Kaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan kedua pembuatan video edukasi berkaitan dengan agenda 2 yaitu loyal, akuntabel, adaptif dan kompeten berkaitan dengan agenda 3 Smart ASN. Kegiatan ketiga monitoring efektivitas program berkaitan dengan akuntabel, kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Pada agenda 3 itu berkaitan dengan manajemen ASN. Kegiatan 4 sosialisasi berbasis media lokal berkaitan dengan akuntabel, adaptif, loyal, dan kompeten. Untuk agenda 3-nya itu termasuk dalam Smart ASN. Untuk kegiatan kelima, konseling psikososial jarak jauh berkaitan dengan berorientasi pada pelayanan, kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Berkaitan dengan agenda 3 termasuk dalam Smart ASN. Yang terakhir adalah publikasi dan evaluasi. Berkaitan dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan harmonis. Berkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang insya Allah akan saya lakukan menyelesaikan 6 kegiatan tersebut yang kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembali terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Silakan di stop share dulu, Dek. Baik, siap, Terima Ibu. kasih Pak Muhammad Al-Kauzar sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Izin Ibu Mentor, silakan dihubungi mentornya, Dek. Kenapa ini mentorin begini semua ini? So dua ada susah jaringan.
Sambil menunggu suruh siap, kita langsung saja ke Bapak Penguji, waktu dan tempat disilakan, Pak. Silakan Bapak Penguji. Masuk. Sudah, sudah. Izin Bro, saya langsung. Siapa kawan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Baik. saya hormati Silakan. Ibu Agustina Esa MSI, Ibu Risna, mentor Niwayan Widianti Escape Nurse. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Al-Kausar Pamungkas SM. Bisa dengar suara saya, nak? Bisa, Pak? Bisa? Ya, Jelas-jelas ya? ya jelas, Pak. Baik, baik. Baik. Setelah saya dengar semua yang kau paparkan tadi, jadi satu saja juga yang awal, saya selalu awali, perhatikan ya, berketik-ketik itu lihat huruf apa nanti yang lompat-lompat, karena itu berpengaruh. Kemudian sebelum saya lanjut, ini menarik ini, kasusmu ini, isu yang kau angkat ini. Saya tanya dulu, namanya mamamu siapa? Nama lengkap. Ibu Andria Rahayu Rizkiana Tanju, Pak. Oh, ini. Kemudian kau sudah punya anak? Iya, sudah, Punya Pak. anak? Ya, Umur berapa? satu, Pak. Umur, umur berapa dia Oh, sekarang? umur eh, mau 2 tahun, Pak. 1 bulan 9, Nah, pernah, 1 tahun 9 bulan. Ya, pernah kau pukul? ya, Pak. Pernah kena tangan? Pernah kau cubit atau pukul karena emosi, marah? Alhamdulillah tidak pernah, Pak. Jangan, jangan sampai Iya, begitu. Pak. Kau tulis ini, jangan kau tulis itu kekerasan-kekerasan, kau sendiri main cubit di rumah. Oke. Izin buka ini ini kemenakan ini. Siapa kawan? Saya. Jadi ada beberapa catatan yang saya perlu sampaikan dalam kegiatanmu itu, karena ini menyangkut kekerasan anak, itu dia nanti melibatkan banyak institusi. Ya. Kalau kau bisa kembangkan, ini saran, kalau kau bisa kembangkan, kau bisa berkoordinasi, konsultasi ke dinas sosial, kemudian ke polisi, catat-catat saja, kemudian nanti ke pengadilan, bagaimana penanganannya yang begini. Belum lagi nanti pascanya itu seperti apa, trauma-trauma itu kan. Karena begini, ini saya kasih gambaran saja. Karena kasus-kasus begini ini kan sebagian masyarakat sulit mau kita temukan karena ini masih merupakan kadang-kadang ada nilai aib di situ. Iya. Disembunyikan malah, tidak terbuka. Nah, ini salah satu kendala. Jadi kau harus tahu itu bahwa tidak segampang, tidak semudah yang kau pikirkan, yang kau hayalkan. Nah, sekarang saya tanya dulu, penyebab apa sampai yang memicu pikiranmu untuk mengangkat ini, isu ini? Tidak usah pakai teori-teori APKL itu apa. Apa yang dalam pikiran sampai kau Baik. atau Kalau nonton dari film? saya, Pak, kemarin pas memang dapat kegiatannya itu ada ikut pendampingan. Jadi saya melihat langsung dan juga ini sasaran saya itu selain untuk sambilin untuk mencegah atau menekan kekerasan seksual, yaitu menekan pemikiran-pemikiran yang kayak mungkin umur-umur segini itu sudah mulai suka, sudah mulai tahu-tahu cinta begitu. Sehingga nantinya tidak apa ya, eh, menghindari hal-hal bukan cuma kekerasan seksual tapi seksualnya. Jadi biasa ada yang sama-sama suka melakukan eh, kegiatan seperti itu sehingga nantinya tidak diminta-minta jadi hamil atau segalanya. Nah, itu baru minta pertanggungjawaban. Nah, itu yang saya hindari karena Baik, baik. ya. Cukup, 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 bagus. Sudah saya paham. Kemudian pendekatan-pendekatan untuk mengedukasi masalah ini tentu di masyarakat ya. Nah, apa yang menjadi yang dominan, yang paling penting menurut kau Pendekatan tentang yang paling persoalan ini? penting.
kedekatan anak dengan orang tua sih salah satunya, Pak. Apakah melalui baik-baik Ya, apa melalui media tadi digitalisasi media, tadi itu ada iya. tempat khusus ya, ada tempat khusus kebuat. Ya, nanti saya akan membuat sejenis video animasi supaya jadi kayak anaknya juga tertarik menonton dan juga itu bisa jadi ada bagaimana pelaporan, edukasinya itu ada bagaimana cara melapor kalau terjadi dengan eh, apa-apa saja yang kayak larangan-larangan supaya anak tahu oh kalau kita disentuh ininya itu tidak bisa, jangan, dan pelaporannya kemana kalau terjadi seperti itu Pak di dalam video nanti. Oke, baik-baik. Jadi kau perhatikan nanti penulisanmu ini bahwa aspek berakhlak dan seterusnya karena ada budaya di situ. Nanti lebih lebih intens lagi kau konsultasi, minta pandangan pada Bu Coachmu karena nanti seperti apa untuk penyempurnaan tulisan ini. Saya kira itu saja dulu dan kau catat apa yang tadi saya bilang ya. Jangan kau Siapa? tidak karena kalau kau tidak rubah nanti saya baca bulan laporan terakhir ya saya anggap kau gagal tulisan. Ya, Pak, siap. Ya kemanakan Pak kabarnya? Jadi saya kembalikan pada salam Siap, memang. siap, siap, siap. Iya Pak, Makasih Pak siap. Kaban. Kelihatan sekali bahwa ini kemanakan sama gantengnya soalnya. Oke, baik. Kita langsung ke Ibu Mentor. Izin Bu Mentor, tadi kita dahulukan dulu menguji karena masih diuji karena masih Bu Mentor di apa namanya belum off kamera. Baik, silakan Ibu Mentor memberikan penguatan terhadap permasalahan yang tadi dipaparkan Muhammad Al-Kautsar. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Bu, tadi terkendala di jaringan mungkin ya. Iya, Ya. apa yang dipaparkan oleh AK tadi memang benar karena kasus-kasus yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini masih banyaknya kekerasan seksual. Nah, kebanyakan juga pelakunya di sini adalah orang terdekat, Bu, gitu. Jadi yang seharusnya tadi yang disampaikan oleh AK, orang tua yang lebih melakukan pengawasan terhadap anaknya, akan tetapi di sini orang tuanya yang bahkan jadi pelaku seperti itu, Bu. Jadi kami juga terkendala terkait dengan penjangkauan yang sangat luas, begitu luas antara Parigi Motong, sehingga belum tersampainya semua cakupan data kasus yang bisa kami tangani seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah, insya Allah tahun depan kami mendapatkan dana DAK, begitu Ibu, sehingga harapan kami kasus-kasus yang ada di Parigi Motong, terlebih kekerasan seksual terhadap anak ini bisa tercover nantinya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Mentor. Mudah-mudahan satu bulan. Oh ya, ada tambahan dari Pak Satu Kaban? pertanyaan, izin Pak Bukot, satu pertanyaan buat mentor. Ya. Siapa? Ya. Baik, baik. Ibu Nimayan satu. Berkaitan dengan apa langkah-langkah rehabilitasi untuk itu ada ya? Apa ada sudah ada bangunan khusus atau apa? Institusi atau lembaga khusus untuk menangani masalah itu? Kalau untuk yang kami Pak, terus terang belum ada, tapi untuk dinsosnya ini ada Pak, di Siniu seperti itu. Jadi kalau kami hanya sebatas melakukan pendampingan, kemudian apabila nantinya korban misalnya ini yang kasus narkoba misalnya perlu melakukan rehabilitasi, ini kita lakukan koordinasi dengan dinsos seperti itu Pak. Baik, baik, makasih. Itu tadi yang saya Ya, tekankan untuk berkoordinasi ya, ke institusi. Makasih. iya, Kembali ke Bukot. Baik, terima ya. kasih Pak Mentor dan Ibu Mentor. Izin mudah-mudahan satu bulan ke depan apa yang dipaparkan Pak Muhammad Al-Kautsar bisa dibuktikan untuk menekan angka kekerasan di Kabupaten Parigi Motong. Sekali lagi terima Siap. kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk ketemu kembali. Amin. Baik.
Saya ucapkan terima kasih Bu Wayan atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Agustina selaku Ketua dan Bapak Pemuji dan Ibu Mentor Ibu Niwain. Terima kasih Bu sudah hadir di ruang Ya, ini dan kepada sama-sama. Muhammad Al-Kautsar. Selamat dan sukses. Terima Ya. kasih. Kita ke peserta yang selanjutnya dan izin dipersilakan untuk meninggalkan ruang seminar.